Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya, Allah itu baik buat saya dan saudara. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu selalu baru, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu Tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Salam Bu Ana, salam Pak Dwi, salam Bu Susilowati. Tuhan Yesus memberkati, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Engkau baik, sungguh sangat baik. Tuhan, Engkau baik, sungguh sangat baik. Engkau baik, sungguh sangat baik. Teramat sangat baik. Terima kasih buat hari ini 8 Juni 2020. Semua dalam pengaturan-Mu. Engkau bebas bekerja, Engkau Raja atas kami. Terpujilah nama-Mu, kami rindu menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sempat tertidur beberapa menit. Sudah terbangun, tidur lagi saudara, karena tadi seharian pergi dengan Mbak Lina, putrinya Burom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena ada sesuatu hal yang harus kami kerjakan. Jadi puji Tuhan tadi dibangunkan sama Mas Bagas. Sudah bangun, tertidur lagi, dan akhirnya kita terlambat sampai 5 menit. Tapi saya percaya roh Tuhan bekerja buat setiap saya dan saudara, menyegarkan kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena kita percaya bahwa tubuh kita senantiasa mengalami kesegaran yang daripada Tuhan, karena Dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tuhan itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian. Apa Ci Jenny? Bersama Roh Kudus. Haleluya, luar biasa. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku. Salam mahasiswa, Tuhan memberkati. Apa saja yang ku minta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli
bersama Roh Kudus ku melangkah bersama Roh Kudus ku berjalan bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku minta kau berikan, damai dan suka. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Ku beli dengan harta kekayaan duniawi, damai dan sukacita damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Katakan damai dan sukacita, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Katakan damai dan sukacita, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi, dengan harta kekayaan duniawi. Haleluya, haleluya, luar biasa. Pujian ini mengatakan damai dan sukacita yang tidak bisa saya dan saudara beli dengan kekayaan duniawi. Haleluya. Damai dan sukacita datangnya dari hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita angkat pujian lebih lagi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang Atas segala setan. haleluya haleluya Ku menang bersama Yesus Tuhan. ku menang Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap kami, orang-orang yang mengandalkan-Mu. Bagi setiap pribadi yang percaya, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Berfirmanlah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit mati, bangkit hidup dan naik ke surga, dan yang telah menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, Engkau bebas bekerja pada sore yang indah ini. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja kami. Tuhan, Engkau urapi kami tim PDH, urapi juga saudara kami yang saat ini streaming dimanapun berada. Kuasa-Mu bekerja, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan yang menyegarkan tubuh kita, jiwa kita, saudara. Setelah seharian penuh tadi, saya saudara sama sekali belum beristirahat, dan tadi pulang sudah sore. Terus kita sebentar kemudian saudara, sudah waktunya untuk kita kembali live. Puji Tuhan, adalah hal yang paling indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur buat kasih-Nya, buat kemurahannya yang menolong, memampukan kita sampai hari ini 8 Juni 2020. Semua karena kasih karunia-Nya, semua karena anugerah-Nya, semua karena cintanya kepada saya dan saudara, semua karena penyertaan-Nya. Direncangkannya yang terbaik buat saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk cara menghilangkan sakit hati. Mari kita belajar, kita masih membahas tentang hati ini loh saudara. Organ tubuh yang paling sensi ini hati ini loh. Mari saudara, kita kembali. Seperti juga apabila saya dan saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, makanya saudara hati ini sering sensi. Hati ini sering merasa terganggu, terus senantiasa tersinggung dan segala macam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia, kita mau terus tinggikan nama Dia sampai Dia datang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita terus sembah Dia, kita menyembah Dia. Ini saya benar-benar luar biasa. Ini saudara, anak muda mau ke sini chatting saya satu hari ini bisa 100 kali. Sampai saya katakan kalau mau datang ya datang. Ini luar biasa, ini anak punya kelebihan khusus ya. Jadi sampai berapa nomornya Mas Bagas? 2 nomornya itu chatting saya tuh. Wong sudah tahu alamatnya, bolak-balik ke sini. Mbok Yane datang langsung jujuk saja. Ya saudara, tapi dia terus bolak-balik. Saya datang, Tuhan itu baik. Yang begini ini loh saudara, kita harus benar-benar haleluya, sabar menghadapi banyak karakter model-model saudara. Makanya kalau setiap kali saya ada chatting yang membuat sesuatu yang tidak nyaman, saya hanya membiarkan saja dengan catatan kita doakan.
Sehingga pribadi lepas pribadi ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya tidak bisa ngomong hati setiap orang, saudara. Tapi saya mau jaga hati Tuhan saja. Saya mau jaga hati saya untuk Tuhan. Supaya kita berkenan. Saya nggak mau dibuat pusing dengan keadaan di sekitar, saudara. Bagian saya yaitu menyembah Tuhan. Bagian saya tinggikan nama Dia. Bagian saya ya hormat, puji syukur sama Tuhan. Bagian saya ndelosor di kaki Tuhan. Saya ndak mau peduli dengan segala macam bunyi-bunyian di sekitar saya. Itulah saya, saudara. Sejak Dia ada di dalam saya, Dia mengajari banyak hal. Makanya, saudara, saya semakin hari, salam juga Mbak Lis, Tuhan memberkati, selamat bergabung, haleluya. Makanya hari lepas hari Tuhan pelihara kak saya, saudara. Tadi paling kalau sudah lelah saya istirahat untuk tidur. Selebihnya bangun segar kembali. Tadi Mas Bagas bilang, lah ini nanti bisa Bu. Iya Nang, bisa, Tuhan pasti memampukan. Wong cuman capek Bu Ria. Saudara yang dikasih Tuhan, tubuh kita bisa capek, daging ini bisa lelah. Tapi setelah tidur akan sehat kembali. Karena tidak menyimpan sakit hati. Jadi obatnya hanya tidur untuk beristirahat. Setelah itu kembali segar bugar. Seperti yang saudara sekarang lihat. Kuasanya melingkupi, memampukan, menolong, membackup, memberi saya hikmat. Ada ide-ide yang dahsyat yang Tuhan curahkan di dalam setiap kita. Mari kita belajar. Cara menghilangkan sakit hati. Dengan cara apa saudara? Menyembah Tuhan. Cara menghilangkan kita sakit hati, mari kita pelajari. Penyertaan Allah pada Yakub membuat Esau dapat mengampuni. Penyertaan Allah kepada Yakub membuat Esau memiliki hati untuk mengampuni, saudara. Ya. Yakub telah memperdaya Esau, semua kita tahu. Saudara yang dikasih, dengan semangkok sup kacang merah. Sehingga Esau kehilangan hak kesulungan. Ya, saudara, menyimak aja. Saya langsung sudah tinggal saudara mendengarkan dan menyimak ya firman yang sudah saya sampaikan ini. Dengan semangkok sup kacang merah, kesulungan yang sangat, sehingga Esau kehilangan hak kesulungan yang sangat berharga dalam hal ini. Esau sendirilah yang menang karena dia tidak berhak atas atau meminta haknya dengan baik. Yakub bersama Ribka ibu mereka telah memperdaya Ishak ayah mereka, sehingga Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang telah disiapkan untuk Esau. Esau kemudian menggantikan kata-kata dendam. Dia berjanji akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Tapi apa yang terjadi? Dia meraung-raung. Ada kompilasi di dalam hatinya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, menerima berkat untuknya telah diberikan kepada Yakub. Bagaimanakah, saudara, apabila itu terjadi di dalam hidup saya dan saudara? Tapi luar biasa, saudara. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya saudara Esau bisa mengatasi yang namanya kepahitan di dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian pada perjumpaan pertama yang menegangkan untuk Yakub, ya saudara bisa simak di dalam Kejadian 31 ya. Kita bacakan. Esau datang dengan pasukannya menghampiri Yakub. Apa yang telah Esau lakukan, saudara? Esau lari mendapatkan dia ini loh. Pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Esau berlari mendapatkan dia. Dia didekapnya, dipeluknya lehernya, saudara. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ada di dalam Kejadian 33 ayat 4. Coba bacakan Mas Bagas. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia,
dipeluk lehernya dan dicium dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati saya dan hati saudara dipimpin Roh Kudus, ini loh, setelah dia ditipu, tapi apa yang dilakukan? Esau berlari mendapatkannya. Saudara, bertahun-tahun kemudian pada perjumpaan pertama yang menegangkan untuk Yakub, Esau datang dengan pasukannya menghampiri Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya mau ada apa ya, ada pertikaian. Tapi luar biasa apa yang Esau lakukan. Dia menghampirinya, memeluk lehernya dan menciumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saya dan saudara melakukan hal ini, kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Kasih karunia itu tidak akan pernah lepas dalam hidup saudara dan saya. Mari kita praktekkan, dengarkan firman, praktekkan, mendengar, renungkan, terus praktekkan saudara. Terus mereka bertangis-tangisanlah mereka. Apakah waktu yang cukup lama yang telah disimpan? Apakah waktu yang cukup lama itu apa yang dipikirkan Esau saudara? Saya lebih suka beralih pada jaminan Tuhan. Saudara, apapun yang diperlakukan orang-orang di sekitarmu, siapapun itu, orang tuamu kah, keluargamu kah, kakakmu kah, adikmu kah, suamimu kah, istrimu kah, anakmu kah, saudaramu, seluruh saudaramu kah, atau siapapun, mari saudara kita lakukan seperti Esau, berlari untuk apa? Memeluk, yang artinya dengan segera. Saudara, saat menjumpai pribadi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu masih muda dulu, saya belum kenal Tuhan Yesus. Saya itu punya teman, ya. Dia seorang guru private yang ada dulu di IC Imam Bonjol. Saya kursus di sana waktu masih tahun 97 ya, 96, 97 kalau tidak salah itu saudara. Terus saya itu pernah menyakiti seorang guru di sana. Terus setelah saya bertobat, saya di Semarang. Suatu hari kita kan nggak tahu lagi bagaimana beliaunya. Saya menyakitinya begini, beliau pernah ke rumah saya, ini ada ibu saya tahu saudara. Sampai saya tinggal, saya itu udah pulang pukul 9. Tapi saya pergi ke rumah tetangga untuk menghindari beliaunya. Sehingga beliau kan sakit hati, bilang sama ibu saya begini. Itu intinya itu saya memperlakukannya nggak baik, memang benar. Dari situ saat saya satu hari, saya mengantar seorang oma yang kita layani dan meminta tolong saya untuk mengantar di geriatri di Rumah Sakit Karyadi, saudara. Dan waktu kita naik taksi itu, saudara, saya itu lihat dia itu guru saya dulu. Lah, terus saya kan mau meminta maaf, kan saya bingung bagaimana cara bicaranya. Mungkin dia juga sudah nggak ingat toh saudara. Bagaimana saya dulu yang kecil, sekarang jadi tambah besar ya. Dipelihara Tuhan, dulu belum ikut Tuhan, jadi gemuk dan sekar. Akhirnya apa saudara? Saya minta melalui kontak di taksi itu, saya minta nomornya. Terus saya telepon, saya suruh datang ke rumah saya. Terus saya meminta maaf. Dia sampai bilang, saya sudah memaafkan kok, sudah lupa. Iya, tapi saya puas kalau sudah begini, karena saya itu ikut Tuhan Yesus. Baru-baru sekitar 3 tahun yang lalu, saudara. Itulah, Roh Allah itu luar biasa mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran untuk selalu seperti Esau lakukan, saudara. Dia yang jadi korban, dia yang dibohongin, dia yang ditipu, tapi dia yang berlari melakukan tindakan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saya itu mengingat-ingat kembali juga. Barang tentu ada orang-orang yang masih saya sakiti di waktu saya belum mengenal Tuhan. Supaya saya dipertemukan dan benar doa kita dijawab Tuhan.
singkat cerita, di dalam hidup ini saudara, kalau kita itu memiliki keintiman, bersekutu hari lepas hari dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang perlu untuk kita lakukan, supaya hidup kita senantiasa memenuhi seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat kepada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di dalam Kejadian 31, coba ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Haleluya. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, maka aku akan menyertai engkau. Tuhan dahsyat. Di saat kita melakukan, memberi pengampunan, melupakan yang lalu, saudara, Tuhan mencurahkan berkat. Salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghilangkan sakit hati itu harus dengan jiwa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa jiwa yang besar kita akan terus menyimpan sakit hati. Seperti juga kita tahu bagaimana Yusuf, ya, Yusuf itu disingkirkan di tengah-tengah keluarganya, dicemplung di sumur yang kering. Salam Balina, haleluya, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dicemplungkan di sumur yang kering, terus dijual, sampai di rumah Tante Pot dipitnah. Setelah dipitnah dimasukkan penjara. Tapi saudara, Yusuf menyingkapi semua yang dilakukan saudara-saudaranya itu dengan kasih Tuhan. Dia tidak mengingat-ingat pembicaraan, bahkan tidak membicarakan kepada siapapun tentang apa yang dialaminya, saudara. Selama perjalanan hidupnya, dia tidak membicarakan tentang apapun yang dialaminya, deritanya tidak dikatakan kepada siapapun. Padahal Yusuf itu kita kenal, saat kita membaca Alkitab ya saudara, kita kenal dia pribadi yang mudah bergaul. Mudah bergaul berarti bisa saja dong menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dialaminya, apa yang diperlakukan saudaranya dan keluarganya semuanya kepada dirinya. Tapi dia tidak melakukan. Setelah 20 tahun, saudara ya, singkat cerita, dia berjumpa dengan saudaranya. Dia dalam posisi yang paling mungkin untuk bisa. Dia dalam posisi sebagai mangku bumi. Dia punya kuasa yang sama hebatnya dengan Fir'aun. Saudara yang dikasihi Tuhan, betulkah? Tapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya mahkotanya saja saudara yang membedakan Yusuf dengan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dia bersih, dia jujur hatinya, pikirannya jujur, hatinya bersih, hatinya baik, hati yang senantiasa menyembah, serta hidup kudus di dalam kasih karunia Tuhan, dengan pribadi yang senantiasa menjelaskan tentang kuasa Tuhan. Saudara bisa mengatakan Yusuf ini, kita bisa baca yang waktu lalu sudah kita sampaikan, Kejadian 37, 39 sampai 45 saudara. Bagaimana Yusuf ini saudara, sampai 45 apa coba? Kejadian 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara. Itulah saudara, sampai dia diangkat mengalami kasih karunia Tuhan. Dia sama sekali, malah dia yang membawa saudara-saudaranya. Dia begitu tidak mengingat semua yang dilakukan saudara-saudaranya. Saya sangat teramat diberkati dengan pribadi Yusuf ini saudara. Dia tidak menganggap semua yang dilakukan saudara-saudara tidak dipikirkan. Sehingga dia diberkati Tuhan. Dia menjadi mangku bumi di Mesir. Sehingga waktu ada kelaparan dia bisa memberi makan keluarganya, bahkan membawa keluarganya
diberkati, bahkan disediakan kuda yang terbaik, kereta yang terbaik oleh Raja Fir'aun untuk menjemput orang tuanya, untuk menjemput ayahnya Yakub beserta keluarga semuanya. Itu karena apa? Sikap hati kita yang menentukan. Mari saudara, setelah kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, kita belajar. Kita ngalami, kita boleh merasakan. Kita bisa menyampaikan ini karena kita ngalami. Jadi kita nggak pakai kesaksian orang lain, tapi pribadi kita sendiri, saudara. Kalau tim gereja di mana saya bergereja lokal mengerti ya, saat kita ditinggalkan semuanya, dan saat ini saudara, di saat krisis moneter seperti ini lebih daripada waktu tahun 98, Krismon ini melalui pandemi COVID-19. Tapi anak-anak Tuhan menerima berkat Tuhan limpah dengan segala yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak timbul di dalam hati dan yang tidak kita lihat. Tuhan sediakan limpah. Karena kita ngalami, kita bisa menyampaikan ini saudara, tentang hati ini. Enak saudara. Buang segala kepahitan. Buang setiap sampah. Seperti saat kita pegang laptop atau HP itu loh saudara. Kalau sudah banyak sampahnya kan dibuang. Karena akan menjadikan HP atau laptop ini lemot, gak bisa dioperasikan lagi. Gak bisa lagi kita pakai, dioperasionalkan lagi gak bisa. Jadi sampah itu harus dibuang. Demikian juga saya dan saudara. Semua yang kecewa, yang cemburu, iri hati, pertikaian, perselisihan, buang dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berkata seperti ini di dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 9. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Allah telah meminta aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Amin. Dia selalu mengatakan semua karena Allah. Mentafsirkan mimpi juga bilang, bukankah Allah yang sanggup? Semua dia katakan semua karena Allah. Saudara, kalau engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, nanti saudara bisa baca firman di dalam Kejadian 37, 39, 40 sampai 45. Ini luar biasa. Belajar dari seorang Yusuf yang begitu sangat mengasihi Allah sehingga dia menerima promosi yang dari Tuhan. Yang membedakan Yusuf dengan Fir'aun hanya mahkota. Dia punya kuasa yang sama atas Mesir. Saudara, ini akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apabila kita melakukan seperti yang dilakukan Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat menghilangkan sakit hati yang berkepanjangan? Mungkin sudah puluhan tahun. Bahkan orangnya sudah mati pun dia bilang, aduh, aku itu kalau dulu sama dia. Padahal saudara dan saya orangnya sudah meninggal. Tadi waktu saya sampai di rumahnya Mbak Lina Hastuti ya, kita ditelepon sama Putri ya, yang kemarin baru ditinggal pulang sama kakak yang terkasih yang dari Bali. Waktu itu meninggal di Bali dan dibawa pulang ke sini. Saudara, dia berkata hari Rabu nanti minta doa supaya ada persekutuan doa di dalam rumahnya. Dan saya bilang iya siap. Saya percaya saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya rindu tim PDA ini cinta dengan hadirat Tuhan. Saudara, saya bukan orang yang pintar.
Saya bukan orang yang bisa lakukan apa-apa. Saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini ada ibu saya tahu. Saya bertumbuh di dalam Yesus. Yesus yang menjadikan saya mengerti tentang segala sesuatunya. Saya sembah Dia. Tidak ada guru yang sehebat Dia. Tidak ada guru yang sehebat, seprofesional Dia. Allah di atas segala Allah. Guru besar agung, Roh Kudus yang mulia. Jadikan Dia gurumu, saudara. Biar engkau menjadi pribadi-pribadi yang militan. Dimanapun Tuhan pakai engkau bisa tampil excellent. Dimanapun Tuhan letakkan saudara dan saya, dimanapun kita berpijak, tanah dimana kita berpijak, kita akan membawa damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah bodohnya kalau kita memilih sakit hati. Dan tadi saudara banyak yang konseling dari pagi ini. Ada yang pit call, ada juga yang datang kemari. Sehingga saudara yang beberapa kita layani, semuanya saya katakan engkau itu sakit hati. Jangan bilang tidak, biar cepat. Ini saya sudah ditunggu anak saya, Mbak Lina. Dia nungguin saya dari tadi pagi. Kita mau pergi. Ada hal yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang kau datang karena sakit hati. Sakit hati menjadikan tulang-tulang kita menjadi busuk. Tidak bisa berfungsi. Dari hati turun ke ginjal, liver semua rusak. Peredaran darah tersumbat, gak bisa mengalir. Semuanya jadinya cuci darah. Sampai kalau kita nggak ada pengampunan, mengerikan. Saudara. Tadi saya berdoa, saya minta Tuhan ampuni ya, tinggal mengampuni jangan susah. Wes kayak gini kok nggak mau mengampuni, saya bilang. Kalau nggak mau mengampuni, saya nggak mau mendoakan. Kalau nggak mau mengampuni, saya nggak mau melayani, saya bilang. Lah untuk apa? Percuma. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi. Saat kita mengalami sakit hati, mari kita berkomunikasi. Dengan siapa? Diri kita sendiri. Dengan hati kita. Ada apa dengan hati kita, saudara? Makanya saudara, kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita hatinya uring-uringan. Nggak akan orang yang bisa bertahan dengan di dekat ria. Anak saya aja nggak tahan kok saudara. Semua yang saya lakukan, saya hanya mau Tuhan. Kalau Tuhan sudah rubah hidup saya ini saudara dulunya, waduh ibu saya tahu. Ceritanya panjang. Bangun enggak jam 10 siang atau jam 12 enggak bangun. Waktu belum ikut Tuhan loh saudara. Tuhan mengubah sedemikian rupa. Malesnya minta ampun. Wah, gergeten kalau lihat saya. Hal-hal yang buruk yang ada. Tapi saat saya terima Yesus, 14 Januari 2001, Dia mengajar saya menjadi pribadi yang luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada enggak? Kalau kita memiliki sampai 4 anak ya, yang saya lahirkan wanita semua. Kuliah SMK di swasta. Yang 2 di negeri, SMP negeri. Karena yang 2 ini memang nggak mau swasta, saudara. SD negeri. Dan yang swasta ini membutuhkan banyak biaya. Pujihu, haleluya, Tuhan melimpahkan kita dengan berkat yang spektakuler. Tidak kekurangan satu pun yang baik dari Tuhan. Salam Burom, Tuhan memberkati, haleluya. Kakak saya yang cantik baru muncul, saudara, haleluya. Baru pulang kerja, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini menyimpan sakit hati, rugi. Anak saya itu loh sampai ampun-ampun, yang satu kos. Lah dulu ikut mertua di Medan.
Ini Bu Tentrem juga pamitan ada acara. Jadi mau dengar luar biasa pribadi-pribadi yang demikian ini. Lihati nanti Roh Kudus nanti yang akan membawanya terus naik dan tidak pernah turun. Pribadi yang rendah hati demikian ini. Ria itu sangat teramat diberkati. Belajar loh saudara. Dari setiap pribadi yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak saya itu tidak tahan. Daripada dia bilang, mami cepat kalau mau pergi, seneng kalau saya pergi, takut. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Saudara, gak ada yang tahan. Karena apa? Didikan Tuhan itu keras. Saya tidak pernah kompromi dengan apapun. Dan saya tidak takut dengan apapun juga. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang orang banyak mau. Tidak penting buat saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dia tinggal di dalam hati saya, dan saya di dalam dia, dia yang menjadi komandan satu-satunya, yang memberi saya hikmat, instruksi mutlak dari dia yang saya lakukan, saudara. Saya tidak kompromi dengan kata orang banyak. Mau mereka punya titel derajat seperti apa, saya tidak kompromi. Saya seperti ini saudara karena saya tahu Tuhan yang mengangkat dan menolong saya yang hina, yang tidak punya apa-apa ini. Dia yang saya masmurkan, yang saya ceritakan hari lepas hari. Yusuf menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Di mana-mana ada Yusuf, Kristus yang diceritakan. Ada Yusuf selalu menyaksikan Kristus. Kenapa kita nggak niru saudara pribadi Yusuf ini? Ada Ibu Setiorini, Kristus yang diceritakan. Ada Ibu Romdona selalu ceritakan tentang Yesus. Semua yang streaming ini, kita nggak usah menceritakan yang lain. Nggak usah membicarakan sesuatu yang lain. Ceritakan tentang Kristus yang telah mati, bangkit, hidup, naik, dan menyediakan tempat buat saya dan saudara. Amin. Buang sakit hati, buang sampah itu di dalam nama Yesus. Saudara, generasi-generasi di akhir zaman ini, jangan biarkan iblis menyerang kita. Dia sudah berdiri di depan pintu, siap untuk masuk di saat kita lengah. Makanya saya selalu katakan, anak kandung saya aja nggak tahan loh saudara. Tapi akhirnya saya katakan, kalau bukan karena Tuhan, kau nggak akan ngalami apapun. Semua yang kita makan, minum, pakai ini karena Kristus. Serius saudara. Bu Ana ini ya ikut streaming tahu. Bu Rom ya tahu bagaimana Ria. Saya kalau mendidik anak keras saudara. Putrinya Bu Rom aja mungkin sudah ampun-ampun saudara. Mas Bagas ini mungkin ampun-ampun terkejut-kejut. Tapi luar biasa kuat, perkasa. Kalau putrinya Pak Joko Warsito lebih lagi. Semua anak-anak yang saya didik, saya nggak main-main saudara. Saya nggak memuji-muji orang supaya orang itu baik kepada saya, ndak. Saya berani katakan Tuhan itu baik. Oh, amin Bu Ana. Jangan lama-lama ya, cepat datang ke sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bu Ana absen 2 hari tidak saya izinkan loh saudara. Ben sakarpe. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya itu semua ben semua hidup merdeka. Ben semua mengalami kasih Tuhan, gak ada sakit hati. Semua sehat waras. Terus kita membuat pasukan markas. Untuk apa? Melakukan pelayanan dimanapun Tuhan mau. Tubuhnya sehat, ojo nanti nih pelayanan. Kepala saya ngeluh Bu Ria. Ini punggung saya denyut. Aduh pinggang saya kumat. Aduh, sesak saya Bu Ria. Pak Siswa Pratomo aja ini yang bergabung dengan saya, yang kita streaming, maksudnya saudara, ini ranknya 11.
kata tim medis. Beliau di ring 11 tapi sehat perkasa. Kemana-mana pelayanan saya ajak. Sehat waras saudara kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perkatakan, kata medis hanya untuk dijadikan kesaksian, tapi percaya, jantungmu baru, roh Tuhan bekerja. Saudara, saya nggak perlakukan beliau kayak orang lemah, enggak, tanya beliau nanti, bisa di chatting saudara. Dia sehat perkasa, enggak boleh lemah-lemah. Katakan jantungku baru, organ tubuhku yang rusak dibuang dalam nama Yesus, diganti Kristus yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Nanti kita sampaikan lagi indahnya ben kita sehat kabeh saudara. Nanti kita bertemu setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, pergi dalam nama Yesus. Kita bertemu satu dengan yang lain ya saudara ya. Kita bertemu seperti ini tadi loh, Yakub. Esau saat menemui Yakub langsung lari terus berpelukan memeluk lehernya, terus bertangis-tangisan karena bahagia. Di mana ada Yusuf, Kristus Yesus diceritakan. Di mana ada Yusuf, kemuliaan bagi raja. Di mana ada saya dan saudara menyaksikan tentang Yesus. Jangan ngomong yang lain, jangan noleh ke belakang. Hari ini ada karena kemurahan-Mu. Mari saudara, kita satukan hati kita. Katakan kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Buang semua sakit hati. Jangan biarkan sakit hati itu menjadikan saya dan saudara tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Mari saudara, saya akan berdoa. Nanti di season kedua kita lanjut lagi. Kita percaya roh Tuhan bekerja. Tuhan, terima kasih, matur nuwun Gusti Yesus buat firman sore yang indah ini. Engkau begitu dahsyat. Kami belajar dari pribadi Esau dan Yusuf, di mana Esau yang diambil hak kesulungannya, tapi dia tidak marah. Malah saat dia melihat Yakub, dia memeluk lehernya dan bertangis-tangisan. Ini luar biasa. Ini kan yang Kau mau untuk kami lakukan. Siap Tuhan, kami mau melakukan seperti apa yang Engkau mau. Demikian juga Yusuf, di mana ada Yusuf, dia selalu menceritakan tentang kasih-Mu. Dia waktu di Mesir dan bertemu dengan saudaranya, dia berkata seperti ini. Di ayat yang ke-39 sampai 45, Tuhan dia berkata, bukan kamu tapi Tuhan yang menyuruhku mendahului kamu semua, supaya menyediakan kehidupan untuk kamu semua. Tuhan, kalau kami bisa memiliki pikiran seperti ini, kami percaya tubuh kami pasti sehat, waras, kuat, perkasa, dan Kau akan pakai tubuh yang sehat ini untuk kemuliaan-Mu. Karena Tuhan gak pakai tubuh yang sakit-sakitan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk selalu memikirkan apa yang Engkau mau. Perkara-perkara di atas, bukan yang di bawah. Berkati saudara kami yang sore ini setia streaming. Berkati kami tim PDA, berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, besar
anugerah-Mu. Nanti di season kedua kita kembali saudara belajar tentang cara kita membuang sakit hati. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah Tuhan di dalam setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa sore yang indah ini. Dia yang menyegarkan tubuh saya, yang tadi waktu bangin loyo-loyo, sekarang Tuhan urapi menjadi baru, segar. Besar anugerah-Mu Tuhan. Saudara, nanti di season kedua kita akan menikmati berkat seperti yang Tuhan akan curahkan di dalam setiap kita. Mari saudara, mendengar, merenungkan, dan melakukan. Jangan takut oleh apapun. Ada tangan Tuhan yang menolong saudara, memampukan, membackup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.